Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali kita di konten kali ini. Di video kali ini kita akan membicarakan tentang tajalli nampak. Sebelum saya masuk ke topik pembahasan tentang tajalli, maka jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share ke teman-teman Anda. Jadi ditolong bagikan ke teman-teman Anda, keluarga Anda, saudara Anda, agar video ini membawa manfaat buat orang banyak, buat orang di sekitar. Nah, jadi memang tujuan kita di sini supaya agar orang mengenal ilmu Allah, mengenal Allah dengan sesempurna pengenalan. Agar kalau orang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu akan semakin bercinta-cintaan, semakin berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Jadi terus saja kaji ilmu Allah. Insya Allah nanti batin Anda akan luar biasa bercahaya, berkilau-kilauan. Baiklah, kita mulai saja pembicaraan ini. Adapun keterangan jalan pengenalan melalui Ruh Muhammad, sesungguhnya tiada yang sampai mengenalnya kepada Allah kecuali Nabi kita, karena Johir Allah, adapun wujud Nabi kita mengenal Allah harus melalui Ruh Muhammad seperti isyarat dalam hadis qudsi. Sesungguhnya Muhammad itu menjohirkan dirinya Allah dari zatnya, dijohirkan semesta alam ini dari Nur Muhammad. Perlu diketahui siapa yang hidup, siapa yang mendengar, siapa yang berbuat, dan jasad Adam atau ruh Adam, pikirkan baik-baik. Diri dan ruh adalah martabat wadiyah, yaitu sifat hayat. Jasad Muhammad SAW berarti jasad Adam yang kering, dapat hidup disebut karena disebabkan tajallinya Nur Muhammad. Pertanyaan, apa perbedaan ruh dan nyawa? Jawab, ruh dan nyawa itu perbedaan sama mati, tak hidup. Yang hidup Allah dirinya, yaitu jasad Muhammad sifat hayat. Jadi Anda harus mengetahui yang mana sifat hayat ini di dalam diri. Nah, supaya selamat di dunia dan akhirat. Jadi sifat hayat ini, dulu saya di Martapura itu sudah meninggal Abah Anang Jejuli yang bisa membaiat dulu masalah hayat ini. Abah Anang Jejuli di Martapura, tapi abahnya sudah meninggal. Lawas sudah sedih meninggal. Entah siapa lagi yang bisa membaiat tentang hayat ini. Soalnya penting banget kita mengetahui yang hidup. Ini hayat ini hidup tiada mati, bal ahya, berkekalan, abadan. Satu, soal zat wajibal wujud, jadi apa?
Muhammad batin. Jawab, sifat zat wajibal wujud tubuh rupa pada Muhammad. 2. Soal asma zat wajibal wujud jadi apa pada Muhammad. Jawab, ilmu pada Muhammad. 3. Soal af'al wajibal wujud jadi apa pada Muhammad. Jawab, kelakuan pada Muhammad. Soal batin Muhammad apa pada kita, jadi apa pada kita. Jadi harus tahu kita jadi apa pada diri kita. Ini yang namanya kenal diri. Jawab, rohani Tuhan pada kita. 5. Soal rupa Muhammad apa pada kita. Nah, jawab, rohani pada kita. 6. Soal ilmu Muhammad apa pada kita. Jawab, iman pada kita. Nah, 7. Soal kelakuan Muhammad apa pada kita. Nah, jawab, hubungan pada kita, jadi tertib martabat pada kita dengan arti apapun yang ada pada kita, semua bentuk Muhammad. Adapun asma nama-nama Allah tak dapat dikira oleh para ulama, tapi asma Allah itu ada 99 yang wajib kita ketahui oleh orang-orang mukmin yang mualaf. Di dalam 99 itu tiada melebihi Allah, karena Allah ada 4 hurufnya, yaitu alif, lam awal, lam akhir, ha. Kalau berhimpun yang 4 maka berbunyi Allah, yakni sifat Rahman, suci, kuasa, gagah, perkasa. Kalau dibuang huruf alifnya maka berbunyi lillah, artinya dari Allah kepada Allah, kembali segala makhluk. Apabila dibuang huruf lam awal maka berbunyi lahu, artinya baka Allah, segala apa yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi serta yang lainnya. Bila dibuang huruf lam akhir maka berbunyi hu, artinya zat Allah yang hidup dan berdiri dengan sendirinya tanpa didirikan, tanpa ada yang menciptakan. Allah itu berdiri dengan sendirinya, wujud dengan sendirinya, nyata. Takwil dari lafaz Allah, alifnya lafaz Allah adalah bermula Allah yang menyaksikan 7 lapis bumi dan langit serta apa yang ada di antara keduanya. Lam awal dari lafaz Allah bagi yang menjadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi bermula Allah, maka mendengar lagi maha mengetahui. Ayat yang pertama dihimpunkan Allah. Kenapa bukan Iqra? Karena Iqra setelah Johir. Lam akhir dari lafal Allah bagi zat Allah yang memiliki hamparan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan bermula Allah berkuasa atas sesuatunya, hak ya lafaz Allah. Artinya bermula zat Allah yang awal tiada permulaan, dan bermula Allah zat Allah yang tiada berkesudahan. Bermula ya zat Allah atas segala sesuatunya yang maha mengetahui. Apa artinya ma'rifatullah? Ilmu itu lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Istilah kemudahan ilmu
Ma'rifatullah, arti daripada pedang inilah kemudahan ilmu. Arif billah, artinya rupa itu melihat dirinya karena dikembalikannya ia tidak melihat Tuhannya. Jadi keduanya ada, maka tidaklah lebih daripada ilmu arifullah yang diturunkan Allah adalah nama yang dijadikan alam isinya, yaitu Jatul Buhti, nama Nabi Muhammad setelah kasih nama Jatul Mulki, nama kita Ajrafalihaq. Jadi yang alif tidak ada yang rendah, jadi sempurnalah alif membolong di hakku. Kun ilallah, Allah maha mutlak. Alif dari lafaz akbar itu adalah zat Allah atau diri Allah. Sebenarnya diri itu adalah Nur Muhammad, karena Nur Muhammad itu adalah asma Allah. Itulah yang disebut Jatul Buhti. Kaf dari lafaz akbar artinya ialah hubungan nyawa ruh dengan jantung di dalam yang hidup, hingga kita dapat berbicara sebagaimana mestinya. Tubuh hancurkan jasad, jadi hati hancurkan hati, jadi ruh rahasia Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz akbar artinya diri yang nyata ini, hingga dapat berkehendak karena diperintah rahasia yang berasal dari roh idapi. Nah, roh idapi ini juga harus tahu yang mana namanya roh idapi. Ini harus idapi ini harus tahu juga kita yang mana yang roh idapi. Nah, tapi harus melalui baiat, melalui guru yang hak, yang murabbi mursyid, yang tahu benar-benar. Jadi tidak salah jalan, tidak tersesat. Karena tujuan kita di sini bukan untuk menyesatkan, tapi untuk menuntun jalan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala agar mendapat ridha Allah di dunia wal akhirat. Berasal dari roh hidapi yang memerintah nyawa, dan jiwa memerintah hati, hati memerintah tubuh hingga berkelakuan baik. Sebenarnya itu berasal dari Nur Muhammad juga. Di lafal akbar Allah ialah kelakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah kenyataan Allah yang diperintahkan kepada kita semua, seperti firman Allah, sesungguhnya yang datang padamu adalah hak Allah, yaitu nur. Nur yang dimaksud yaitu wujud idapi yang bernama wujud hakiki, yaitu kejadian wujud mutlak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, apabila hambaku mengenalku dan mencintainya, yang melihat dia dengan aku, pandang arah dia denganku, perkataannya dia dengan aku, bergeraknya dia dengan aku, hatinya hanya yang bercinta-cinta dengan rahasia aku beserta makhluk, tidak punya daya dan ampunya semesta, semata-mata hanya sifat Allah yang zahir,
Robbi itu pada batin hambanya. Bicarakan tauhid zat, bahwa tajalli zat itu ada 7 martabat ibarat daripada zat semata, tidak dilihatkan sifat dan asma yang dikatakan orang putus daripada isyarat wujud Allah. Tiada dapat cara baginya, tidak berhak barang-barang siapa yang ingin mengetahui wujud Allah, maka mustahil dapat mencapai kalau hanya dengan akal saja, karena dia hanya dapat ditempuh dengan jalan karam diri dan dilihat dengan mata batin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala nyata dilihat oleh mata batin kita, nampak nyata, terang benderang, luar biasa, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saking indahnya, saking eloknya, saking luar biasanya. Luar biasa, tidak bisa digambarkan oleh kata-kata, tidak bisa dikatakan oleh kata-kata. Keindahannya luar biasa. Bagi yang ingin memandang keelokan zat wajibal wujud ilallah, teruslah berjalan di jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan ma'rifatullah, maka nanti engkau akan sampai kepada keelokan zat wajibal wujud ilallah, di dalam karunia Allah, di dalam rahmat Allah, di dalam lindungan Allah, di dunia wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.